hewan yang namanya kelelawar. Ini pasti tahu ini sudah. Mereka nggak percaya. Brosurinya tuh ada kayak siku aja. Kayak siku, ada sikunya. Ujungnya ada sikunya. Oh iya itu. Itu kan ada sikunya. Kita punya jauh lebih keren aplikasinya. Ya Bandara Madu yang benjolnya panjang segini udah. Nah, benjol segini ini sini kayak saya pesawat terbang. Ini abnormal akibat pergaulan bebas. Nah, makanya bijinya nanti kalau kita tanam sudah berubah genting. Ini ya kita koleksi kayak gini nih. Biasanya dipanggil Bucia. Iya, Dari BBP2TP. BBP2TP. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Kami itu merupakan koordinator dari BPTP yang ada di seluruh provinsi. Dari 34 provinsi. Ya, salah satunya Lampung yang tadi diwakili Bu Erna, itu dari BPTP. Jadi kan kami itu punya kegiatan namanya kegiatan sumber daya genetik dan ada kerjasama dengan pusat pendaftaran varietas di Jakarta. Nah, salah satu yang didaftarkan adalah alpukat dari daerah ini ya. Jadi alpukat ini 2020 sudah didaftarkan oleh BPTP dan kami ke sini untuk memonitoring perkembangan karena akan dilepas oleh pemerintah daerah, karena ini kan sebenarnya milik pemerintah daerah secara umum ya, tapi kalau ini kan memang milik personal. Nah, BPTP itu membantu mempercepat proses pelepasan itu, di mana BPTP itu membantu menyusun proposal, kemudian di mana proposal itu kan ada bagian-bagian yang harus dilakukan. Nah, itu mereka tugasnya itu membantu Pemda, kemudian bekerja sama dengan BPSB terkait dengan uji rasa dan lain sebagainya. Nah, itu jadi kedatangan kami yaitu untuk melihat sejauh mana sih perkembangan proses pendaftaran dan pelepasan. Tapi bukan saja alpukat, sebetulnya masih ada juga varietas-varietas lain dari Lampung sini yang akan dilihat seperti itu. Ini untuk tahapan sertifikasi apa labelisasi Bu ini Bu? Sertifikat dulu. Langkah awal itu didaftarkan dulu. Setiap varietas yang ada di setiap provinsi, varietas lokal, itu harus didaftarkan dulu ke pusat pendaftaran varietas yang ada di Jakarta. Nah, dari proses pendaftaran itu nanti baru setelah keluar sertifikatnya, kemudian kalau misalnya seperti alpukat ini kan sangat potensi, prospek di pasarnya kan sangat luar biasa bagus. Nah, sehingga akan dilepas. Nanti setelah dilepas, lulus kan nanti diuji di Jakarta, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Nah, setelah itu baru kemudian dilepas. Setelah semua syarat-syarat itu sudah terpenuhi, keluarlah sertifikat pelepasan yang ditandatangani oleh Menteri. Kalau
pendaftaran itu cukup ditandatangani oleh kepala pusat pendaftaran. Tapi kalau pelepasan itu sudah oleh menteri. Peraturan pemerintah itu kalau belum dilepas itu kan setiap varietas lokal itu tidak boleh keluar sebenarnya. Kalau peredarannya itu tidak boleh. Oh, lingkupnya masih tetap harus di daerah sini sendiri. Nah, kalau sudah dilepas, sudah keluar labelnya dan lain sebagainya, bisa baru nasional maupun bisa ekspor. Kemudian kemarin kita sudah ada sertifikasi. Apakah ini termasuk tahap lanjutannya, ya, Bu ya? Tahap lanjutannya. Karena belum dilepas. Iya, belum dilepas secara nasional, Bu ya. Secara akhirnya itu kan harus dilepas. Harus dilepas. Sudah dilepas itu baru tinggal dikembangkan. Dikembangkan seperti apa tergantung bagaimana yang pemilik terus Pemda itu bekerja sama mengembangkan ini varietas. Ada harapan, Bu, yang mau disampaikan untuk kelompok kita ini? Kalau dari saya ya, saya pikir memang harus aktif Ketua Gapoktannya untuk mencari mitra untuk bisa bekerja sama. Karena begini, tadi saya baru selesai seminar juga dengan Dirjen Teknis dan lain sebagainya. Saya kebetulan mendampingi bos. Itu banyak investor yang pengen masuk untuk menginvestasi. Nah, itu penting itu investor tahu bahwa alpukat di daerah Lampung Timur, Desa Girimulyo, Lampung Timur. Lampung Timur ini itu sangat potensial untuk bisa dikembangkan secara luas maupun bisa diekspor. Kalau investor sudah tahu seperti itu, dengan sendirinya kan dia akan bekerja sama. Betul. Nah, kalau sudah bekerja sama, tentu saja dia akan menanamkan modal kan untuk misalnya membangun lab, untuk membangun membuat pelatihan untuk pengemasan, ekspor dan lain sebagainya. Teknologi seperti itu mungkin yang kita di sini mungkin Pak Anto untuk pemupukan dan sebagainya saya rasa udah sangat bagus. Tetapi kalau untuk ekspor kan butuh teknologi untuk pasca panennya ya, teknologi pengepakan, teknologi untuk bagaimana dia bisa bertahan lama sampai ke tempat tujuan. Nah, itu barangkali yang penting untuk kedepannya, teknologi seperti itu. Di sini saya melihat bahwa sudah ada petani muda yang keren ya, yang bagus. Untuk itu saya akan memberikan semangat untuk petani muda Indonesia maju terus. Alpukat kita semoga ke depan makin berkembang dan makin berkembang dan berkembang. Oke? Kan dibuang lagi sama Mas Aris. Nah, foto saya Bu, biar saya tunjukin ini fakta. Yang benar fakta bukan rekayasa. Saya sebenarnya tidak. Nah, saya tuju Pak Lutful nih. Karena loh ini Dharma kita berikan 1 tahun kasihan kepada bulan Desember. Kita petik sekitar 11 kilo. Bulan tanya Mas Sor, Bunda masih ada enggak?